Real Radio. Profesional Muda, kita ikuti Talk to CEO. Disiarkan langsung dari lantai 2 MNC Tower Jakarta. Profesional Muda di Trija FM. Untuk Anda yang ada di Jakarta, di Bandung, dan juga di kota-kota lain yang bergabung bersama kami sore hari ini. Apa kabar Anda? Senang rasanya saya Lina Mahamel kembali dalam Talk to CEO edisi hari Jumat di tanggal 2 Oktober 2009. Dan Profesional Muda seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam pembicaraan inspiratif akhir pekan bersama dengan tokoh CEO yang sudah hadir di studio Trijaya untuk sore hari ini. Dan seperti biasa, saya akan mengajak partisipasi Anda nanti untuk bergabung lewat SMS di 0812 1-nya 3 kali 1046. Dan juga Anda bisa bergabung lewat line telepon di 021 391 2252. Oke, Profesional Muda, tahun lalu pada tanggal 6 Agustus 2008, setelah bekerja untuk sejumlah perusahaan multinasional selama puluhan tahun, ketika justru usia beliau ini memasuki masa pensiun, ternyata beliau tidak menolak ketika ditunjuk untuk menangani sebuah maskapai penerbangan plat merah. Dan beliau menyikapi penugasan ini sebagai panggilan untuk mengabdi kepada negara. Dan Profesional Muda, kita akan berbicara langsung dengan Presiden Direktur PT Merpati Nusantara Airlines, Bapak Bambang Bakti. Halo Pak Bambang, selamat sore. Selamat sore Alina, selamat sore Profesional Muda. Profesional Muda. Iya. Gimana, sehat Pak Bambang? Alhamdulillah, masih diberi umur. Masih diberi panjang umur dan kesehatan ya. Amin. Dan sore ini kita pakai batik ya Pak ya? Iya, kebetulan sama lagi kita. Dan motifnya sama. Ini kita bangga sebagai orang Indonesia yang punya batik sebagai warisan budaya ya Pak ya? Betul. Dan bicara soal, ini langsung nih kayaknya langsung to the point ke Merpati. Kita tahu waktu Bapak dilantik itu kan kondisi Merpati bisa dibilang sedang berada di tepi atau di hampir masuk jurang gitu ya Pak ya? Ya. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi kenapa saat itu Bapak justru menerima di saat seperti itu? Ada alasan khusus? Mungkin apa yang terlintas dalam pikiran Bapak ketika ditunjuk untuk memimpin Merpati saat itu? Selama 37 tahun kerja kan di dunia swasta ya. Tiba-tiba ada headhunter lalu panggil malam-malam, diminta besok pagi ketemu Pak Menteri Negara BUMN karena ada akan ada pembicaraan. Itu saja sudah membuat terkesima. Iya. Apalagi ketika kan nggak pernah kita namanya ketemu menteri kan nggak pernah kan. Jadi ketika terkesima juga kan. Begitu salaman dan lain-lain dengan sedikit tergetar Pak Menteri Negara BUMN mengatakan, Pak Bambang, this is a nation call. Saya bilang merinding ya Pak ya. Dari saya SD, SMP, SMA, terus perguruan tinggi, sama nggak pernah sekolah negara, nggak pernah juga kerja untuk negara dan lain-lain kan. Tiba-tiba dipanggil untuk negara. Ya tidak bisa bilang tidak. Harus iya. Bukan harus iya, tapi saya pikir kapan lagi gitu kan. Kapan lagi? Ini saya bilang last bite ini. Ya last bite, gigitan terakhir kerja karir kan, gigitan terakhir rupanya suruh berbuat sesuatu gitulah kira-kira. Untuk negara pula kan. Gitu kan. Iya. Nah, yang terlintas dalam pikiran Bapak saat itu apa? Karena waktu itu hari pertama itu pertemuan pertama baru bicara tentang Merpati Nusantara. Saya tidak langsung mengatakan iya, saya harus mikir dulu. Yang lebih terkesima lagi ketika dibukakan balance sheet-nya ya. Terkejut-kejut lah Pak ya. Saya bilang balance sheet di atas kertas kan ya. Saya lihat PNL-nya, PNL jebol juga. Itu di atas kertas gitu kan. Terus begitu, yang penting kan cash flow-nya kan. Udah pokoknya kita kerja pakai cash flow aja dulu kan. Begitu cash flow-nya minus juga kan. Saya bilang, Pak Menteri, this company is financially bankrupt. Well, sure it is. Memang begitulah adanya ya. Tapi operationally masih jalan loh. Itu saya bilang, if financially itu bankrupt, operationally masih jalan, mesti ini ada keistimewaan dari Merpati gitu kan.
Jadi waktu diskusi kemudian dengan tim restrukturisasi, karena sebelum dilantik kan ikut kerja di tim restrukturisasi. Saya ngelihat, ini kayak saya membayangkan seseorang di ICCU gitu ya. Dia ada pendarahan. Tapi ini orang ini otaknya masih bagus, bagian-bagian tubuh jantung oke, paru-paru semua oke gitu kan. Cuma pendarahan nih saya bilang nih. Kalau pendarahan bisa di stop, lalu kemudian dia bisa duduk, jalan, ini orang bisa lari saya bilang kan begitu kan. Dan I'll take it saya bilang. Saat itu kenapa memandang Merpati saat itu cukup optimis? Padahal secara fakta tadi kan enggak. Secara kertas kata Satu Pak Bambang. Satu saya bilang Bankrupt. bagaikan orang di ICU tadi itu tubuhnya itu semuanya sebetulnya dari penerbang-penerbangnya orang-orang yang berpengalaman, ya ribuan jam terbang, 6.000 sampai belasan ribu jam terbang, pramugarinya juga oke kan begitu kan kira-kira kan. Lalu kemudian mulai nanti di engineer teknisi kita juga banyak orang yang bagus-bagus. Lalu tata niaganya seluruh Indonesia. Saya bilang penerbangan mana lagi nih yang punya kekuatan begini kan. Masalah pendarahan ini masalah keuangan kan. Kalau keuangannya lalu kemudian bersama-sama kita selesaikan dengan pemegang saham dan pemerintah, wah ini Merpati hebat-hebat, pasti hebat. Jadi itu satu. Nomor duanya, saya menangkap sebuah kesan bahwa Merpati ini bawa misi negara dan tidak boleh bangkrut. Ini kan saya dengar sendiri ketika ketemu Bapak Presiden, Bapak Wapres dan Bapak Menteri lain-lainnya bahwa Merpati tidak boleh bangkrut. Karena apa? Itu membawa misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harus melayani daerah-daerah sampai pelosok pedalaman. Kira-kira begitu. Sebab itu lahirnya dulu oleh Bung Karno 47 tahun yang lalu kan tujuannya itu. Setelah Belanda lepas dari Irian Barat dan lain-lainnya, lalu kemudian ya jalur-jalur perintis harus ada gitu kan. Penerbangan Nusantara lah Pak ya. Penerbangan Nusantara makanya kan itu harus ada gitu. Jadi saya bilang ini mendingan kita gini lah, balikkan ke visi awal para founding fathers dari Merpati dulu, bahwa ini adalah misi negara untuk membangun jembatan udara dan lain-lainnya. Kita jauhkan dulu dari sisi-sisi yang penerbangan yang bergengsi ya. Itu nanti aja dulu lah itu saya bilang kan. Jangan terbang-terbang ke daerah bergengsi, karena terbang daerah bergengsi itu bisa berdarah-darah tuh financially. Ya kan? Persaingannya luar biasa. Mendingan kita cari daerah-daerah yang orang butuh, yang ada uangnya juga, mau bayar, pemerintah daerah juga mau bantu dan lain sudah. Jalan gitu ya. Nah itu proses berpikir dan mempertimbangkan panggilan itu berapa lama Pak Bambang? Sebetulnya sih kalau jawabannya waktu ketemu dan kemudian setelah berbincang-bincang dengan bersama-sama tim restrukturisasi waktu itu, saya sudah dapat kesan bahwasanya keseriusan. Saya hanya mengatakan Pak Menteri, tugas ini nggak bisa sendiri kan. Kalau saya mendengar greget dari Pak Menteri dan greget dari tim restrukturisasi para deputi menteri yang ada Kementerian Negara BUMN, ini greget orang mau mendorong nih. Jadi kalau saya dilepas sendiri, wah repot ya, kita mesti ini. Dan ternyata terbukti bahwa selama 3 bulan pertama paling tidak support dari pemerintah sebagai pemegang saham juga cukup bagus gitu. Jadi makanya juga bisa jalan gitu. Terus hal pertama apa yang Bapak lakukan ketika sudah memimpin Merpati itu sendiri Pak? Apa yang dirubah? Wah, atau apa yang diperbaiki? Ini saya sebagai manusia, saya bisa merasakan bagaimana Bapak Presiden di waktu itu waktu ingin menyetujui program penyelamatan ini yang harus melepas paruh daripada karyawan yang sejumlah 2.600 milik 1.300, itu Bapak Presiden itu tergetar mengatakan bahwasanya ini coba diperlakukan dengan baik, kemudian juga dengan cara yang baik, lalu kemudian nggak mau ribut-ribut lah gitu kira-kira gitu ya. Tapi semua menerima. Well, sekarang persoalannya gini, siapa sih yang mau dari kerja terus nggak kerja? Ya kan. Yeah. Tetapi kalau itu dilanjutkan 2.600 orang itu, September kan udah bangkrut.
semua 2.600 kehilangan pekerjaan kan. Jadi harus ada yang berkorban. Atas yang berkorban itu kita berikan sesuatu kan begitu kan. Jadi ini yang berproses selama persis 1 bulan. 1 bulan dengan ketegaran hati dari teman-teman di Merpati waktu itu dengan keikhlasan mereka dan lain-lainnya. Akhirnya persis 1 bulan 8 September itu memang sudah tinggal 1.300 orang. Separuhnya ya Pak ya? Iya separuhnya. Dan keputusan untuk memindahkan pusatnya ke Makassar itu kenapa? Saya datang sudah ada keputusan itu. Okay. Jadi waktu saya datang sudah ada keputusan untuk pindah ke Makassar gitu. Ya meskipun pelaksananya tidak semudah yang orang lain bayangkan itu pindah operation perusahaan seperti ini ke Makassar itu kan bukan mindahkan barang kargo. Ini mindahkan bukan juga sistem komputer, sistem ICT dan lain-lainnya gitu ya. Tapi memindahkan manusia. Ini tidak semudah itu dan keluarganya kan begitu ya. Jadi ini berproses. Jadi dananya juga ternyata tidak apa namanya sedikit. Tidak sedikit dan harus dicari dulu. Berarti sampai sekarang prosesnya masih terus berjalan, Pak? Masih terus berjalan. Kita masih cari dana untuk pindah. Tetap optimis ya Pak? Apa itu? Tetap optimis? Ya kalau orang nggak optimis setiap hari kan berarti mendingan tidur di rumah aja kan. Ada pesan-pesan khusus nggak dari pemerintah ketika mempercayakan ke Pak Bambang? Ini Merpati harus begini begitu dan lain sebagainya. Oh iya, pesannya udah jelas bahwa tidak boleh bangkrut. Tidak boleh bangkrut ya, Bu ya. Dan kemudian bertahap harus sehat. Karena kalau dari pendarahan berat lalu kemudian menjadi sehat, kan orang juga butuh masa ya. Recovery. Makanya alhamdulillah waktu itu September dilakukan perubahan yang cukup drastis. Sehingga alhamdulillah di PNL-nya sendiri, profit and loss sendiri di bulan Oktober sudah mulai untung. Oktober November jadi untung. Jadi sampai akhir tahun untung. Jadi itu yang menyebabkan teman-teman sendiri juga di Merpati sendiri juga ada satu harapan. Kan begini ya, kalau kita di lorong itu, jalan di lorong dan gelap, rugi terus begitu ya. Nggak naik gaji gitu kan ya. Kan sebagai manusia saya bisa membayangkan waktu itu there is no future. Nah, now my job is to give them a confidence that we have a very good future. Dan itu yang harus kita buktikan. Makanya saya katakan sama teman-teman Merpati di awal-awal itu bahwa look, direksi itu bisa datang atau pergi kapan saja. Ya, karena itu keputusan pemegang saham. Dan direksi itu adalah mewakili pemegang saham di sebuah perusahaan. Kapan saja bisa cabut, terserah. Jadi siapa yang setiap hari di rumah Merpati ini? Anda semua sekalian kan. Nah sekarang kalau lihat Anda rumah Merpati redup, gelap segala macam, ini tugas siapa nih? Apakah hanya tugas saya? Kan gitu. Jadi ayo di pelabuhan teman-teman di JICT waktu itu mereka justru dalam dunia yang berbeda ya, financially was very good, tapi tetap saya katakan bahwa yuk kita besarkan kue Merpati. Kalau kuenya besar, maka potongan kue buat karyawan juga lebih besar. Kan begitu. Dan saya sudah bisik-bisik dengan bapak-bapak di BUMN bahwa Pak, kalau ada untung jangan diminta dulu dividennya ya. Karena saya harus backlognya banyak bener nih ya, yang mesti dibenerin, termasuk kesejahteraan ini kan, termasuk kesejahteraan karyawan ini. Jadi sebetulnya ya tugas kita semuanya untuk besarkan kue ini gitu loh. Ya. Ditahan dulu Pak Bambang ceritanya, nanti kita lanjutkan lagi. Dan profesional muda, Anda juga pasti ingin bertanya kepada Pak Bambang bagaimana suka dukanya beliau membangun Merpati Nusantara Airlines bangkit dari krisis seperti itu dalam kondisi darurat. Yang pasti Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda lewat SMS di 0812 satunya 3 kali 1046, dan juga Anda bisa bergabung lewat line telepon di 021 391 2252. Talk to CEO akan segera kembali. Talk
Talk to CEO akan segera kembali.